Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Bab 405. Sekilas tentang Perang Bu'ats. Perang Bu'ats adalah perang yang terjadi antara Al-Aus melawan Al-Khazraj. Perang tersebut dimenangkan oleh Al-Aus atas Al-Khazraj. Saat itu, Al-Aus dipimpin oleh Hudhair bin Simak Al-Ashhali dan Abu Usaid bin Hudhair, sedangkan pemimpin Al-Khazraj pada saat itu adalah Amr bin Enumen Al-Bayadi. Pada perang tersebut, kedua pemimpin tersebut tewas terbunuh. Perang Bu'ats sangat panjang untuk diurai secara keseluruhan, dan saya tidak terpikat untuk memaparkannya secara utuh, karena khawatir memutus pemaparan sirah hidup Rasulullah. Ibnu Ishaq berkata, pemuda Yahudi melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka, yang kemudian kaum muslimin terlibat dalam pembicaraan yang panas antar mereka pada pertemuan tersebut, saling adu mulut hingga mereka bertengkar dan saling membanggakan diri atas orang lain. Bahkan dua orang dari Aus dan Khazraj melompat ke atas hewan kendaraannya. Mereka adalah Aus bin Adi, salah seorang dari Haritsah bin Al-Harits dari Aus, dan seorang lagi Jabbar bin Sakar dari Bani Salimah dari Khazraj. Keduanya beradu kata secara bergantian, bila kalian mau, kami akan melakukan hal yang sama sebagaimana yang kita lakukan dahulu. Kedua belah pihak tersulut emosi. Mereka berkata, boleh kita lakukan itu dan mari kita bertemu lagi di siang hari. Senjata beradu senjata. Pada hari yang telah ditentukan, mereka pergi ke tempat yang telah disepakati sebelumnya. Peristiwa ini terdengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau berangkat menemui mereka dengan ditemani beberapa sahabat dari kaum Muhajirin. Sesampainya di sana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai kaum muslimin, ingatlah Allah. Mengapa kalian mengikuti propaganda jahiliyah, padahal aku masih ada di tengah-tengah kalian? Allah telah memberi petunjuk kepada kalian kepada Islam dan menjadikan kalian orang yang mulia dengannya, memutus segala kejahiliahan dari kalian, menyelamatkan kalian dari kekufuran serta menyatukan hati kalian. Kaum muslimin dari Aus dan Khazraj segera menyadari bahwa propaganda jahiliyah adalah tipu daya setan dan merupakan konspirasi musuh-musuh mereka. Tangisan mereka meledak, mereka saling merangkul antara Al-Aus dan Al-Khazraj. Setelah itu, mereka pulang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan patuh dan taat. Allah telah memadamkan dari mereka salah satu konspirasi jahat musuh Allah, Syas bin Qais. Lalu Allah menurunkan ayat tentang Syas bin Qais dan perilaku buruknya itu, katakanlah, hai ahli kitab, mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan, katakanlah, hai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman, kamu menghendakinya menjadi bengkok, padahal kamu menyaksikan, Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Ali Imran 98-99. Sedangkan tentang Aus bin Adi, Jabbar bin Sakar, dan pengikutnya masing-masing, serta perbuatan mereka yang terjebak propaganda kejahiliahan yang ditebarkan Syas bin Qais kepada mereka, Allah menurunkan firman-Nya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasul-Nya pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Quran Surah Ali Imran 101:05. Ibnu Ishaq berkata, pada saat Abdullah bin Salam, Salabah bin Saya, Usaid bin Saya, Asad bin Ubaid, dan orang-orang Yahudi lainnya masuk Islam, beriman, membenarkan serta tertarik kepadanya, dan setelah keislaman mereka kokoh kuat, pendeta-pendeta Yahudi yang masih kafir berkata, tidaklah akan menganut agama Muhammad kecuali orang-orang terjelek di antara kami. Jika mereka orang-orang terbaik kami, niscaya mereka tidak akan meninggalkan agama leluhur, dan tidak mungkin beralih pada agama lain. Maka Allah menurunkan firman-Nya, mereka itu tidak sama, di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud, sholat. Quran Surah Ali Imran 113. Ibnu Hisham berkata, makna dari Ana'a al-Lail adalah jam-jam malam. Kata tunggalnya adalah inyun. Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera kepada mengerjakan pelbagai kebajikan, mereka itu termasuk orang-orang yang saleh. Quran Surah Ali Imran 114. Ibnu Ishaq berkata, beberapa orang dari kaum muslimin memiliki hubungan dekat dengan beberapa orang Yahudi, karena ikatan jaminan keamanan dan persekutuan pada masa jahiliyah. Setelah itu, Allah yang Maha Tinggi menurunkan ayat yang melarang mereka menjadikan orang-orang Yahudi sebagai teman akrab. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu memahaminya. Beginilah kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya. Quran Surah Ali Imran 118-119. Hingga akhir kisah, yakni, kalian beriman kepada kitab mereka dan kepada kitab yang telah lalu, sementara mereka kafir dengan kitab kalian. Jadi kalian lebih berhak untuk menyukai mereka daripada mereka benci kepada kalian. Ta'ala melanjutkan firman-Nya, apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata, kami beriman, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap kamu. Katakanlah kepada mereka, matilah kamu karena kemarahanmu itu, sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Quran Surah Ali Imran 119. Ibnu Ishaq berkata, pada suatu hari, Abu Bakar memasuki Baitul Midras dan melihat orang-orang Yahudi sedang berkumpul di kediaman salah seorang dari mereka yang bernama Finhas, salah seorang ulama dan pendeta mereka. Finhas ditemani seorang pendeta Yahudi lainnya yang bernama Asyab. Abu Bakar berkata kepada Finhas, celaka engkau wahai Finhas, bertakwalah kepada Allah dan peluklah agama Islam. Demi Allah, engkau telah mengetahui bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dia datang dengan membawa kebenaran dari sisi Allah, dan kalian menemukan namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Finhas berkata, demi Allah, wahai Abu Bakar, kami tidak butuh Allah, sebaliknya Allah lah yang butuh pada kami. Kami tidak merendahkan diri kepadanya sebagaimana dia merendahkan diri kepada kami. Kami tidak butuh dia, dialah yang butuh kepada kami. Apabila Allah lebih kaya daripada kami, pastilah dia tidak meminjam kekayaan kami seperti dikatakan sahabat kalian. Allah melarang kalian dari riba, dan dia memberi riba kepada kami. Jika Allah lebih kaya daripada kami, dia tidak memberi kami riba. Abu Bakar meluap amarahnya mendengar ucapan Finhas tersebut,
kemudian ia memukul wajah Finhas dengan pukulan keras, sambil berkata, "Demi Dezat yang jiwaku ada di tangannya, jika tidak ada perjanjian di antara kita, akan kutampar wajahmu wahai musuh Allah." Mendapat perlakuan seperti itu dari Abu Bakar, Finhas pergi menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata kepada beliau, "Wahai Muhammad, perhatikanlah tindakan sahabatmu itu terhadap diriku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Bakar, "Apa yang membuatmu melakukan itu semua, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya musuh Allah ini telah melontarkan sebuah perkataan yang sungguh melampaui batas. Ia berkata bahwa Allah membutuhkan mereka, dan mereka lebih kaya daripada Allah. Ketika ia mengatakan itu, meluaplah amarahku karena Allah atas perkataannya tadi, lalu aku pukul wajahnya." Finhas membantah bahwa dia mengatakan seperti itu. Ia berkata, "Aku tidak pernah mengatakan semua itu." Kemudian Allah menurunkan ayat tentang ucapan Finhas dan membenarkan Abu Bakar, "Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya, kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar, dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar." Quran Surah Ali Imran 181. Allah juga menurunkan firman-Nya tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu dan sikap marahnya atas perkataan Finhas tadi, dan juga, "Kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan." Quran Surah Ali Imran 186. Dan ingatlah, ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, hendaklah kamu menerangkan kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka, dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruk tukaran yang mereka terima. Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan, janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksa yang pedih. Quran Surah Ali Imran 187-188. Mereka yang dimaksud dalam ayat tadi adalah Finhas, Asya, dan pendeta-pendeta Yahudi yang semisal mereka berdua yang amat cinta pada dunia dan pujian dengan sesuatu hal yang mana mereka sendiri tidak mengerjakannya. Mereka dianggap ulama oleh banyak orang, padahal sebenarnya mereka bukanlah sosok ulama. Mereka tidak mengarahkan manusia kepada hidayah dan kebenaran.